Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, Tuhan ingin bersekutu dengan kita. Sekali lagi, Tuhan ingin bersekutu dengan umatnya atau dengan saya dan saudara. Yesaya 30 ayatnya yang ke-18, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Tuhan ingin bersekutu dengan kita. Yesaya 30 ayatnya yang ke-18. Kita baca bersama-sama. Yesaya 30 ayat 18. 2, 3 mulai. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan ingin bersekutu dengan saya dan saudara. Allah menciptakan kita selain untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Allah, kita melakukan pekerjaan Dia. Yesus berkata, engkau akan melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar seperti apa yang pernah aku lakukan. Kita menjadi kaki tangan Yesus Kristus selagi kita ada di bumi. Karena itu Allah menciptakan kita untuk tujuan yang mulia, yaitu untuk menyenangkan Dia, memuji Dia, untuk melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Jadi Allah adalah pribadi yang suka bersekutu. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Dalam Yesaya tadi, sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Kalimat-kalimat ini menunjukkan bahwa Allah sangat rindu untuk sebuah persekutuan. Misalnya dalam Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-8, saudaraku, firman Tuhan berkata begini, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Bunyi langkah Tuhan Allah melukiskan kehadiran Allah yang nyata dan dekat dengan manusia. Waktu mereka belum jatuh di dalam dosa, bunyi langkah kaki Tuhan itu sangat menyenangkan, sangat luar biasa. Kenapa? Karena itu bukti Allah menghampiri, mendatangi manusia di waktu-waktu yang sejuk. Kata firman, waktu sejuk biasanya di sore hari, menunjukkan waktu-waktu yang sejuk, waktu yang tenang, waktu yang tentram. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, kita lihat bahwa bunyi langkah kaki Tuhan bukan lagi mendatangkan ketentraman, mendatangkan ketakutan. Dulu waktu belum jatuh di dalam dosa, Allah punya kesempatan, Allah punya waktu mengunjungi manusia ciptaannya itu. Untuk apa? Bersekutu. Jadi Allah punya kepribadian yang rindu bersekutu. Dia mengunjungi ciptaannya itu, yaitu Adam dan perempuan itu. Untuk apa? Membangun komunikasi, membangun satu hubungan yang luar biasa. Karena memang Allah menciptakan manusia bukan hanya menguasai dunia, bukan hanya menguasai taman itu, tetapi harus punya hubungan yang intim juga dengan Tuhan. Bunyi langkah kaki Tuhan di setiap hari-hari sejuk menunjukkan kepedulian, keprihatinan. Allah sangat rindu bersekutu dengan umatnya. Karena kita lihat Tuhan mendatangi hari-hari sejuk, ada waktu-waktunya Tuhan datangi manusia itu. Kenapa? Karena persekutuan, saudara. Ada persekutuan. Kita lihat di kota Sorong ini terlalu banyak persekutuan, terlalu banyak semacam
ibadah-ibadah kerukunan-kerukunan. Kita lihat dari berbagai tempat, dari berbagai suku, semua ada. Kota Sorong ini adalah tempat tinggalnya semua suku ada di sini. Dan kita lihat ada persekutuan suku ini, persekutuan suku itu. Kenapa? Memang persekutuan itu penting untuk menjalin kekeluargaan, menjalin keharmonisan, supaya hidup kita makin kuat. Dan kita lihat bahwa membangun relasi dengan Tuhan. Nah, bunyi langkah Allah menunjukkan, melukiskan Allah hadir dengan nyata, bukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi dengan nyata. Allah hadir begitu nyata terhadap manusia itu. Manusia bisa mengalami kehadiran Tuhan dalam persekutuan itu. Hari sejuk menunjukkan adalah saat di mana yang tenang, waktu yang tenang, itu hari sejuk. Sore-sore kalau di kilometer 10 Bapak dan Ibu Gembala bisa ambil kursi duduk di teras. Wah, suasana tenang. Tapi kalau siang nggak bisa, itu debu trek ke sana kemari. Jadi pasti sore-sore saat semua orang sudah selesai melakukan aktivitasnya. Kita kan biasa sore-sore suka duduk depan rumah, apalagi kalau ada pohon mangga yang rindang, yang rimbun. Wah, kita atur kursi di situ duduk. Jadi hari sejuk menunjukkan saat-saat di mana yang sangat-sangat tenang. Jadi kalau kita hidup bersekutu dengan Allah, kita bisa rasakan ketenangan. Kita bisa rasakan hati yang damai, hati yang tentram. Kenapa? Karena kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Jadi kadang kita gelisah karena saya dan saudara tidak pernah melibatkan Tuhan. Banyak orang rasa gelisah, rasa stres, rasa putus asa. Kenapa? Karena mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai teman atau partner di dalam persekutuan mereka secara pribadi. Kita lihat setelah manusia jatuh di dalam dosa yang dilakukan Adam dan Hawa, ketika Allah mau mengunjungi manusia itu, mereka bersembunyi, mereka ketakutan. Jadi tindakan bersembunyi di antara pohon-pohon itu menegaskan, menjelaskan bahwa dosa merusak relasi manusia dengan Allah. Mereka bersembunyi di pepohonan itu menunjukkan bahwa dosa memutuskan rantai, pengikat rantai kasih antara Allah dengan manusia itu. Manusia tidak lagi datang dengan sukacita, melainkan menghindar. Tadinya Allah datang senang, tapi sekarang terbalik, Allah datang ketakutan, gemetar, bersembunyi, menghindar. Kenapa? Karena dosa. Orang tidak mau ke gereja karena merasa terhakimi. Orang tidak mau ibadah karena dia merasa tidak layak. Dosa membuat orang merasa takut. Dosa membuat orang merasa dia gelisah. Dan dia menghindar dari apa? Dari persekutuan. Menghindar dari ibadah. Tapi itulah hebatnya Allah. Sudah jatuh di dalam dosa, Dia masih mau datangi lagi. Allah masih mau datangi. Allah yang ambil inisiatif, bukan manusia, tetapi Allah. Sudah berdosa, ke sana Allah mendatangi lagi manusia itu. Karenanya firman Allah berkata, bunyi langkah kaki Tuhan, membikin Adam dan perempuan itu bersembunyi. Mereka ketakutan. Kenapa mereka takut? Dosa yang membuat mereka takut. Merasa tertuduh, merasa bersalah. Ketika ada kesalahan di hati, biasanya membuat orang itu dia akan lebih menutup diri. Dia merasa tertuduh, merasa bersalah. Jadi Allah rindu persekutuan. Sebagai anak-anak Tuhan, kadang kita bertanya, mengapa Tuhan tidak segera menjawab doa kita? Mengapa seolah-olah Tuhan itu seperti berdiam diri, sedangkan kita membutuhkan Dia? Mengapa Tuhan seolah-olah membiarkan saya dan saudara mengalami penderitaan seorang diri? Padahal kita sudah setia beribadah, setia melayani, sudah taat, sudah berkorban, sudah memberi persembahan, rajin ke gereja. Tetapi kenapa saya dan saudara
Kita merasa seolah-olah kita ada di semacam tempat yang paling sunyi dan paling sepi. Berada di tempat penantian yang sangat lama dan panjang. Kita merasa seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Saya dan saudara salah kalau kita punya pemikiran seperti ini. Dengarkan kalimat di situ berkata, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Jadi kita tidak merasa seorang diri, sebab Tuhan selalu bersama dengan kita. Jika tadi bunyi langkah Allah mendatangkan kesejukan di hati, mendatangkan rasa tentram di hati, tapi karena dosa, justru langkah kaki Allah mendatangkan ketakutan, mendatangkan rasa gemetar, rasa bersalah tertuduh, sehingga manusia itu bersembunyi di balik pohon. Adam, di manakah engkau? Itulah pertanyaan belas kasih sayang Tuhan. Dia memanggil, Dia juga sedang menyapa kita sore hari. Dia menyapa namamu, Dia menyapa namaku. Dia memanggil saya dan saudara dengan nama kita masing-masing. Di manakah engkau? Kehadiran Allah di dalam hidupmu mendatangkan apa? Itu pertanyaan besar. Mendatangkan rasa tenang, apa rasa khawatir dan rasa takut? Kenapa harus takut? Harusnya kita senang dan bahagia kalau Allah sedang berkunjung di dalam hidup kita. Allah mendatangi kita, wah luar biasa. Keluarga mendatangi rumah kita saja kita sudah senang. Famili berkunjung, kakak beradik saling berkunjung, wah rasanya senang sekali. Kalau saudara bersaudara saling berkunjung. Kami sebagai gembala dikunjungi oleh keluarga, kami senang sekali. Sehingga kita kumpul di situ, bisa ketawa, ada makan kita makan. Rasanya senang sekali. Itu keluarga. Kalau Tuhan yang hadir, lebih luar biasa. Dia akan mendatangkan sukacita yang tak bisa saya dan saudara mengungkapkan. Seperti apa bahagianya perasaan. Jadi mari saya dan saudara, Allah kita adalah Allah yang suka bersekutu. Sebab itu kita harus bangkit. Kita harus benar-benar setia dengan Tuhan. Tuhan adalah adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia, kata firman Allah. Inilah isi hati Tuhan. Ia menantikan saatnya hendak untuk menunjukkan kasih-Nya. Kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Yaitu kepada saya dan saudara yang rindu untuk bangkit dan kita mau jumpa dengan Tuhan. Jadi Allah kita, Dia rindu mencurahkan berkat-Nya. Bapa rindu menyatakan kasih-Nya dan kuasa-Nya yang luar biasa. Dia ingin supaya saya dan saudara hidup di dalam kelimpahan. Jadi kita tidak merasa seorang diri. Aku datang supaya domba-dombaku mereka hidup di dalam kelimpahan. Dia gembala yang agung, gembala yang baik. Dia Bapa yang baik, Bapa yang rindu akan persekutuan. Dia tidak sekedar rindu untuk memberkati, tetapi Dia juga rindu agar supaya kita membangun relasi dengan Allah. Ada hubungan, mari kita membangun hubungan dengan Tuhan. Saya dan saudara kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Hari-hari ini kadar goncangan daripada pencobaan besar. Jadi karena itu saya dan saudara tetap semangat melayani Tuhan. Tetap maju terus, tetap setia. Hanya bersama dengan Tuhan kita bisa memperoleh kekuatan. Dunia sekarang jahat. Saudara sudah dengar peristiwa yang viral kemarin. Seorang ibu yang hendak mau pergi sembahyang ditikam mati. Terjadi di SPSA. Luar biasa. Mau pergi sembahyang. Jadi inilah kita lihat dunia sekarang.
kita hanya bisa cari dan andalkan Tuhan. Perlindungan dan pertolongannya hanya bisa datang dari Allah. Kemana-mana kita dijaga oleh Tuhan. Kejahatan makin luar biasa, membuat saya dan saudara begitu ketakutan, begitu kita sangat cemas dengan hidup ini. Tetapi hanya pada Tuhan kita bisa temukan kedamaian. Jadi tetap andalkan Tuhan, saudaraku. Banyak tantangan, banyak pergumulan, tetapi kalau kita melibatkan Tuhan, saya percaya Tuhan menjadi nomor satu. Dia menjadi kekuatan kita. Hubungan atau relasi adalah jalan untuk apa? Untuk supaya kita diberkati. Kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Kita harus membangun semacam jalur dengan Allah. Kita harus punya jalur khusus dengan Allah di dalam doa, dalam persekutuan, di dalam ibadah-ibadah kita. Yohanes 15 ayat 4 firman Allah berkata begini. Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Syarat ranting untuk berbuah adalah melekat pada pokok anggur, induknya. Jadi tanpa relasi, tanpa hubungan, ranting tidak bisa membuat apa-apa. Kalau dia tidak melekat pada pokoknya, dia harus melekat, saudara. Kita harus melekat. Kalau kita tidak melekat, kampak tersedia. Kalau tidak berbuah, tinggal dipangkas dan tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Kita dibakar karena tidak menghasilkan buah. Jadi syaratnya kita harus menempel kepada siapa? Kepada pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Ranting tidak perlu berusaha untuk berbuah, nggak perlu. Cukup melekat saja pasti buah. Jadi ranting gak usah bikin dirimu paksa diri untuk supaya dia buah, gak perlu. Asal dia lengket saja, dia melekat saja pada pokok anggur, pasti dia akan menghasilkan buah. Jadi tanpa kita berusaha setengah mati banting tulang peras keringat. Firman Allah berkata, Mazmur 127 ayat 1 bilang apa? Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang yang membangun akan dia. Kalau bukan Tuhan yang mengawal sebuah kota, sia-sia orang yang berjaga-jaga akan dia. Berarti kalau hidup tanpa Tuhan, biar lagi kita sudah setengah mati model bagaimana, tetap kosong. Tapi coba kalau kita hidup melekat dengan Allah, ada saja cara Tuhan memberkati kita. Ada saja cara Allah. Dia menaruh berkat pada piring makan dan pada meja makan saya dan saudara. Ada saja. Tidak akan ditinggalkannya. Pemazmur berkata, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tidak pernah aku melihat orang benar itu ditinggalkan, apatah lagi meminta-mintakan sedekah. Tidak ada. Tuhan pasti pelihara saya dan saudara. Asal kita hidup dekat, kita melekat dengan Tuhan. Ada waktu jualan, ada waktu kerja, tetapi ada waktu di mana kita harus punya relasi, hubungan dengan Tuhan. Tapi kalau semua hidup kita pakai untuk diri kita, kemudian Tuhan tidak, kita biar terseok-seok, jalan tak miring-miring, kita tidak dapatkan apa-apa. Kita berkata, kakak hidup ini susah ya. Susah? Bagi saya memudah saja. Saya jalan sedikit saja orang panggil kasih berkat. Itu karena kau tidak cari Tuhan. Coba kalau kau dekat dengan Allah. Ada saja cara Tuhan pelihara kita. Tuhan pasti tidak membiarkan kita kelaparan. Kita melayani Tuhan masa kelaparan, Tuhan pasti berkati kita. Yang kuncinya adalah kita harus melekat kepada Tuhan. Jadi ranting tidak perlu dia memaksakan dirinya untuk berbuah. Karena kalau dia melekat saja, pasti dia buah. Jadi melekat pada Tuhan. Ada buah-buah yang saya dan saudara bisa nikmati. Kita bisa terima. Hidup dekat dengan Tuhan. Saudara lihat kesaksian demi kesaksian. Jemaat-jemaat memberi kesaksian.
Jadi begitu. Bapak dan Ibu Gembala kadang renungkan, ketika mereka mulai jauh atau kita mulai jauh dari Allah, ada saja cara Tuhan untuk mengingatkan, kadang cara Tuhan untuk menasehati, cara Tuhan untuk menegur supaya kita berbalik kepada Tuhan. Jadi kekristenan kita adalah hubungan dengan Tuhan, menjadi sangat penting kalau kita memaknai bahwa Allah itu bukan hanya semacam objek, sesuatu yang kita pelajari, tapi Allah itu adalah pribadi yang Dia rindu juga bersekutu. Jadi Allah itu bukan hanya sesuatu yang kita harus sembah Dia, enggak. Dia adalah pribadi dan Dia juga rindu bersekutu dengan saya dan saudara. Itu bukan hanya Allah satu objek tertentu, sesuatu tertentu yang kita harus mempelajarinya bagaimana, begini, begitu. Dia adalah pribadi, saudara. Dia pribadi. Dia satu pribadi yang benar-benar merindukan yang namanya hubungan itu, yaitu relationship atau hubungan yang disebut juga dengan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Jadi Allah bukan benda atau materi untuk diketahui. Allah adalah pribadi untuk dinikmati. Dia bukan benda, sesuatu benda yang kita perlu tahu, ini benda apa ya. Tidak, Dia adalah pribadi yang harus saya dan saudara bersekutu dengan Dia, dan kita bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi ingat kalimat tadi. Ingat, Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Jangan jadi orang Kristen yang hanya puas dengan pemberian Tuhan. Jangan puas hanya karena berkat-berkatnya saja. Jangan cuma mencari berkatnya, tapi cari pribadinya. Kalau kita dapatkan pribadinya, berarti kita mendapatkan sumbernya. Dengan mendapatkan sumbernya, maka kita mendapatkan segala-galanya. Haleluya. Dia Allah kita, Dia Raja kita. Ketika saya dan saudara mendapatkan Raja, maka kita mendapatkan istananya juga. Kalau kita sudah dapat Raja di atas segala raja, seluruh istana juga kita mendapatkan. Sama seperti cerita anak yang terhilang dalam Lukas 15. Saat ia masih berada di dalam rumah Bapa, semua yang ada di dalam rumah Bapa bisa ia nikmati. Hidup luar biasa, hidup di dalam berkat, hidup memang sangat-sangat istimewa. Tapi begitu dia terputus dari kasih Bapa, mencari makan pun sulit. Mencari makan untuk pengisi perutnya pun sulit. Kenapa? Karena dia terputus dari kasih Bapa. Dalam kondisi yang terpuruk, dia teringat, di rumah Bapakku aku temukan banyak hamba sahaja, banyak pelayan yang siap melayaniku. Aku tidak perlu susah-susah kerja, cukup aku duduk saja. Ada yang mencuci kakiku, ada yang membereskan kuku-kukuku. Aku makan pun sudah disiapkan piring, aku sudah disiapkan gelas, semua sudah disiapkan. Karena aku adalah anak Bapa, itu yang dia ingat. Jadi kalau terputus dari kasih karunia Allah, berarti hidup melarat, hidup tidak dapat apa-apa. Jadi karena itu tetap hidup dalam kasih Tuhan. Pertahankan hidup setia melayani Tuhan. Kita harus makin setia, makin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jadi tetap maju terus ya jemaat kekasih. Ada amin? Amin. Maju terus, setia terus melayani. Luar biasa. Hidup melayani Tuhan paling enak, saudara. Ya, Tuhan pasti akan buka jalan. Jadi tetap maju. Susah ya hal biasa. Namanya dunia juga, hidup di dunia kan. Kita belum sampai di sorga ini, kita masih ada di dunia. Di dunia ini banyak pergumulan. Jadi karena itu bersama Tuhan
kita pasti akan dikuatkan. Tetap setia, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam doa. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati.